Halo semuanya, jumpa lagi di channel Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas Ayo Mencoba halaman 168, materi tentang cara membuat tabel dan diagram batang untuk kelas 4 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, share, dan di-subscribe. Ayo Mencoba halaman 168, materi tentang cara membuat tabel dan diagram batang untuk kelas 4 SD. Nomor 1, Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membeli sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tercatat ada 5 barang yang harus dibeli, yaitu 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 3 ballpoint, dan 5 penggaris. Buatlah tabel dan diagram batang yang menunjukkan kebutuhan di atas. Nah, di sini tadi sudah saya buat tabel yang berisi atau tabel dari barang yang akan dibutuhkan oleh kelas 4A. Nah, untuk membuat tabelnya berarti ada nama barang dan ada jumlah barang. Jadi ada 2 kolom. Nah, kolom pertama itu nama barang, kolom kedua berisi jumlah barang. Di situ barang yang dibutuhkan tadi adalah buku tulis. Berarti di sini ditulis nama buku tulis, kemudian barang berikutnya pensil, penghapus, ballpoint, dan penggaris. Jumlahnya kita letakkan di kolom yang kedua. Buku tulis ada 9, pensil 10, penghapusnya 5, ballpoint 3, dan penggarisnya 5. Nah, perintah berikutnya tadi adalah setelah dibuat tabel, perintah berikutnya adalah membuat diagram batang. Nah, diagram batang itu diambil dari tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini untuk yang mendatar ini adalah nama barangnya. Buku tulis, pensil, penghapus, ballpoint, dan penggaris. Jadi banyaknya batang ini sesuai dengan banyaknya barang, ya. Nah, kemudian untuk angka yang tegak atau vertikal ini adalah mewakili jumlah barang. Nah, kemudian yang di atas ini adalah nama dari diagramnya atau judul dari diagramnya. Nah, buku tulis banyaknya ada berapa? Ada 9. Nah, di sini skalanya di sini adalah setiap garis ini adalah 2. Berarti kalau 9 ada di antara 8 dan 10. Ya, buku tulisnya ada 9, pensil ada 10. Berarti pas di garis menunjukkan 10. Nah, kemudian penghapus ada 5, berarti di antara 4 dan 6. Ballpoint ada 3, berarti di sini kalau ditarik garis berarti kan di antara 2 dan 4. Begitu pula dengan penggaris, penggarisnya 5, berarti 5 itu di antara 4 dan 6. Nah, demikianlah cara membuat diagram batang dan tabel dari data yang diketahui. Nomor 2, di bawah ini adalah diagram batang tentang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Berapa banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Nah, sebelum kita menjawab soal ini, marilah kita lihat dulu diagram batang. Nah, di sini mungkin kalau di rumah di buku kalian bisa terlihat ada garis-garis kecil di sini, ya. Setiap satu garis ini berarti mewakili 2, ya. Jadi antara 0 sampai 10 ini ada 5 garis, berarti satu garisnya ini 2, ya. Nah, kemudian tadi hari Senin, di sini saya langsung isi atau saya tuliskan jumlahnya, jumlah pengunjung hari Senin. Karena ini kalau ditarik garis batang warna ungu, kalau ditarik garis ke kiri dia tepat di angka 50, maka hari Senin itu pengunjungnya 50. Kemudian untuk hari Selasa sama, kita tarik garis ke kiri itu tepat di 30. Jadi hari Selasa pengunjungnya 30. Hari Rabu
Kalau ditarik garis ke kiri ternyata ada satu garis di bawah 30. Nah, kalau satu garis itu berarti kan tadi 2, berarti 30 dikurang 2 berarti 28. Nah, untuk hari Kamis di sini ditarik garis caranya sama dengan yang tadi. Itu ternyata 56, kemudian hari Jumat jumlahnya 10, hari Sabtu ada 24 pengunjung ya. Jadi yang mendatar ini, saya ulang lagi, yang mendatar ini adalah hari, kemudian yang vertikal ini adalah banyaknya pengunjung. Nah, sekarang tinggal kita jawab pertanyaannya. Berapa banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Nah, kita lihat hari Rabu jumlahnya adalah 28 pengunjung. Ya, hari Rabu 28 pengunjung. Ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Setelah hari Rabu itu adalah hari Kamis. Kalau yang ditanyakan setelah hari Rabu bisa jadi hari Kamis saja. Kalau hari Kamis saja berarti 56. Kalau misalkan 3 hari setelah hari Rabu berarti hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu ditambahkan. Kalau misalkan kita tambahkan ketiga harinya, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, jumlah pengunjung dari ketiga hari itu adalah 90 pengunjung. Nah, jadi bisa jadi hanya hari Kamisnya saja yaitu 56. Bisa juga 3 hari pengunjung selama 3 hari itu dijumlahkan yaitu 56 ditambah 10 ditambah 24. Kalau kayak begitu, kalau seperti itu berarti jumlahnya 90 pengunjung. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak? Nah, kita lihat batang yang paling tinggi. Nah, batangnya adalah hari Kamis. Berarti di sini kita jawab hari Kamis. Ya, sebanyak 56 pengunjung. Pertanyaan berikutnya, pada hari apakah pengunjung perpustakaan paling sedikit? Nah, batang yang paling rendah atau paling pendek berarti ada 10 pengunjung, yaitu di hari Jumat. Di hari Jumat ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya, berapakah banyak pengunjung perpustakaan di hari Selasa? Hari Selasa 30 pengunjung. Nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel yang pertama, di kolom pertama berisi nomor, kemudian kolom kedua berisi cara berangkat ke sekolah, ada motor atau mobil, jalan kaki, becak, dan angkutan kota. Kemudian kolom ketiga dan keempat ini adalah banyak siswa. Untuk kolom ketiga itu nanti diisi dengan turus. Turus itu atau bisa juga disebut dengan tali, jadi berupa garis ya. Kemudian frekuensi ada jumlah garisnya itu ada berapa. Nah, kemudian di sini ada jumlah di baris yang terakhir, yang paling bawah ada jumlah itu berarti nanti jumlah dari frekuensinya ini dijumlahkan. Nah, kemudian perintahnya, datalah setiap teman sekelasmu bagaimana cara mereka berangkat ke sekolah, lalu buatlah diagram batang berdasarkan data yang kalian peroleh. Nah, berarti ini bisa kalian isi sesuai dengan jumlah siswa di kelas kalian, kemudian didata berangkat ke sekolah menggunakan apa. Nah, sekarang saya sudah membuat contohnya, mungkin bisa untuk referensi mengerjakan soal nomor 3. Nah, misalkan jumlah siswa kelas 4A adalah 28 anak. Nah, diketahui cara mereka berangkat ke sekolah adalah 7 anak naik motor, kemudian 10 anak jalan kaki, 5 anak naik becak, dan sisanya naik angkutan kota. Nah, kemudian kita isi tabelnya ya. Naik motor atau mobil ya, yang naik motor tadi ada 7
anak. Berarti kita buatnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 5-nya kita miring ya. Kemudian ini 5, kemudian 6, 7. Nah, jumlah turusnya ada berapa? Ada 7. Berarti di sini ditulis 7. Kemudian siswa yang jalan kaki ada 10 anak. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tulis di frekuensinya diisi 10. Sedangkan yang naik becak ada 5 anak. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 5. Sisanya ada berapa? Sisanya berarti dari 28 tadi dikurang ini 12 dikurang 22 ya. Karena kan ini kalau dijumlahkan 7 tambah 10 ditambah 5 berarti 22. Sisanya adalah 6. Berarti di sini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6. Jumlahnya adalah 28. Nah, perintah yang berikutnya tadi adalah lalu buatlah diagram batang. Nah, diagram batang dari soal yang contoh ini tadi seperti ini. Nah, diagram batangnya yang mendatar ini berisi cara berangkat ke sekolah. Berarti cara siswa berangkat ke sekolah yaitu diisi dengan mobil, jalan kaki, becak, dan angkutan kota. Kemudian yang vertikal ini adalah jumlah siswanya. Nah, di sini yang naik mobil atau naik motor itu ada 7 siswa atau 7 anak. Berarti karena skalanya ini di sini 0 sampai 2, kemudian 2 sampai 4. Artinya setiap satu garis ini adalah 2, naik 2 gitu ya. Berarti 7 itu ada di antara 6 dan 8. Kemudian digambar batangnya. Kemudian jalan kaki ada 10 anak. Berarti garisnya atas ini harus lurus dengan angka 10 di sini. Garisnya pas ya. Kemudian yang naik becak ada 5 anak. Berarti batangnya ini kalau ditarik garis ke kiri berarti ada di antara 4 dan 6. Kemudian yang naik angkutan kota ada 6 anak. Berarti garisnya ini lurus dengan angka 6 di sebelah kiri. Nomor 4, di bawah ini disajikan tabel banyak siswa SD Jaya menurut kelas dan jenis kelamin. Buatlah diagram batang dari tabel di atas. Sumbu datar adalah kelas dan sumbu tegak adalah banyak siswa laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ada perhatian ada 2 batang pada diagram yang menunjukkan laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat dulu tabelnya. Ini sudah ada tabelnya. Itu kelas 1 jumlah siswanya adalah laki-laki 19, perempuan ada 13. Jumlahnya 32. Nah, kalau untuk membuat diagram batang berarti yang kita perlukan adalah jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Ini yang paling penting. Nah, sudah ada keterangan di sini bahwa yang mendatar ini adalah kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang vertikal, yang tegak ini adalah jumlah siswa. Ada 2 batang. Nah, yang berwarna biru ini adalah mewakili siswa laki-laki, yang berwarna orange siswa perempuan. Kelas 1, untuk kelas 1 jumlah siswa laki-lakinya 19. Nah, yang berwarna biru berarti ada 19. Berarti tinggi batangnya sampai angka 19 jika ditarik di garis sampingnya sini. Nah, 19 ada di antara 18 dan 20. Kemudian siswa perempuan ada 13 siswa. Berarti tinggi batang yang berwarna oranye sampai ke 13. Angka 13 di sebelah kirinya. 13 ada di antara 12 dan 14. Nah, begitulah seterusnya sampai kelas 6. Siswa kelas 2 laki-laki ada 16, bisa dari sini ya datanya. Kemudian siswa perempuannya 18. Siswa kelas 3 laki-laki 16, perempuannya 15. Siswa kelas 4 laki-laki 17, perempuan 19. Nah, sama dengan datanya ini.
Siswa kelas 5, laki-laki 15, perempuan 18. Kelas 6, laki-laki 18, perempuannya 12. Nah, dari sini. Nah, begitulah cara membuat diagram batang dari tabel yang sudah disajikan.